PSSI melanjutkan rencana naturalisasi pemain diaspora untuk timnas Indonesia secara diam-diam, namun di media sudah ada 2 tambahan pemain yang dikabarkan siap dinaturalisasi. Seperti halnya kabar soal JIZ yang tiba-tiba diumumkan untuk dinaturalisasi, PSSI melanjutkan mode senyap perburuan pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Kini proses naturalisasi JIZ sedang diproses dan belum diketahui kapan selesainya. Kemungkinan besar, JIZ diharapkan bisa membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Exco PSSI, Arya Sinulinga beberapa waktu lalu bertemu dengan Sintayong untuk membahas pemain naturalisasi ini. Namun belum diketahui apakah pelatih Korea Selatan itu berniat menambah pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Malam ini bertemu dan berdiskusi dengan Coach Sintayong. Kami bicara banyak hal dan termasuk teknis naturalisasi. Lalu kami juga bahas dukungan apa yang bisa kami lakukan sesuai arahan Pak Ketua Umum PSSI untuk timnas Indonesia, kata Arya di Instagramnya pada Rabu, tanggal 20 September tahun 2023. Meski PSSI tak mengumumkan tambahan pemain naturalisasi baru, tetapi di media sudah ada 2 pemain keturunan yang dikabarkan bersedia membela timnas Indonesia. Keduanya adalah Nathan Joaon dan Ryan Flamingo. Untuk Nathan Joaon sendiri, Sintayong mengaku masih akan melihat permainannya sebelum memutuskan bakal dinaturalisasi untuk timnas Indonesia atau tidak. Pemain tersebut memang tertarik dan itu naturalisasi ya, ujar Sintayong. Dan pemain tersebut memang sepakat dan setuju mau ganti kewarganegaraan dirinya. Tetapi saya belum memutuskan sebelum saya melihat permainannya seperti apa. Dan setelah itu dicek permainannya seperti apa, nanti dibicarakan dengan Pak Erick Thohir, tambahnya. Sementara untuk Ryan Flamingo diberitakan oleh media Korea Selatan, Best 11 yang menurut mereka bakal masuk jadi incaran Sintayong untuk timnas Indonesia. Kedepannya, pelatih Sin berencana tidak berhenti menyuntikkan nama pemain naturalisasi, tulis laporan Best 11. Pelatih Sin saat ini sedang mempertimbangkan untuk menambahkan penyerang berusia 23 tahun JIZ, yang bermain untuk klub Italia Venezia. Dan bek Ryan Flamingo, yang bermain untuk Sassuolo, ke tim nasional, tambahnya. Skuad besutan Kim Pan-gon itu kini menduduki peringkat 134 dunia setelah pada tanggal 20 Juli lalu di posisi 136. Kenaikan peringkat tersebut tidak lepas dari keberhasilan skuad Harimau Malaya menahan imbang 2 tim peringkat 100 dunia. Malaysia menahan imbang Suriah dengan skor 2-2 sebelum bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah China. Kenaikan peringkat juga menandakan performa Malaysia kini semakin meningkat dan mulai menapaki level internasional. Oleh karena itu, Malaysia diminta untuk tidak lagi menghadapi tim ecek-ecek yang memiliki peringkat lebih rendah. Saran tersebut disampaikan oleh pelatih berpengalaman asal Malaysia, Irfan Bakti Abu Salim. Sebaliknya, ia menilai Kim Pan-gon dan anak-anak asuhnya harus menghadapi lawan yang berperingkat lebih tinggi. Dengan kata lain, Irfan secara tidak langsung menganggap timnas Indonesia sudah bukan kriteria lawan Malaysia, karena berada 13 peringkat di bawah Malaysia. Tim nasional tidak bisa lagi melihat ke belakang, kami tidak bisa lagi bermain melawan tim-tim seperti Bangladesh, Bhutan, Maladewa, dan Guam, kata Irfan. Kami harus menghadapi lawan yang berperingkat lebih tinggi untuk lebih meningkatkan performa tim saat bertemu lawan yang kuat. Saya rasa pelatih Kim Pan-gon telah menjalankan tugasnya dengan baik, dan saya berharap momentum ini dapat dipertahankan, tambah Irfan. Selain itu, Irfan menilai motivasi para pemain juga akan meningkat jika menghadapi tim dengan peringkat lebih tinggi. Mental pemain juga bisa teruji sebelum menghadapi turnamen besar seperti Piala Asia 2023 Qatar pada tahun depan. Bagi saya, motivasi para pemain tentunya meningkat di mana para pemain akan semakin semangat untuk tampil di level internasional karena akan bertemu tim-tim yang berperingkat lebih tinggi. Bisa menyiapkan mental pemain di level terbaik apalagi menjelang Piala Asia di Qatar tahun depan, ucapnya.
Timnas Indonesia U24 berhasil lolos ke fase 16 besar Asian Games 2023 lewat jalur peringkat 3 terbaik. Tetapi nama Sintayong disebut-sebut. Banyak netizen di media sosial yang kecewa dengan permainan tim asuhan Indra Syafri tersebut sepanjang kualifikasi grup F Asian Games 2023. Indonesia sempat menang dengan skor 2-0 di pertandingan pembuka melawan Kirgistan. Namun, hasil mengejutkan didapat di laga kedua ketika Garuda Muda harus mengakui keunggulan Chinese Taipei dengan skor 0-1. Kekalahan ini membuat banyak netizen terkejut karena Chinese Taipei merupakan tim paling lemah di grup F. Kemudian, Indonesia yang dalam posisi kritis harus kembali kalah dari Korea Utara pada pertandingan penentuan. Beruntung, Indonesia bisa lolos ke babak berikutnya karena laga melawan Chinese Taipei tidak dihitung. Hal ini disebabkan adanya grup di Asian Games 2023 yang hanya terdiri dari 3 tim saja. Secara permainan, Indonesia pun belum menunjukkan kualitasnya dalam ajang Asian Games. Padahal, terdapat beberapa pemain yang sebelumnya bergabung di Timnas Indonesia U23 saat berlaga di kualifikasi Piala Asia U23. Beberapa di antaranya adalah Hernando Ari Sutaryadi, Alfeandra Dewangga, dan Rizky Ridho. Buruknya permainan Timnas Indonesia U24 membuat netizen kecewa dan membandingkan Indra Syafri dengan Sintayong. Mereka menilai bahwa standar Indra di Timnas Indonesia U24 sangat jauh dari Sintayong saat menukangi skuad Garuda. Bahkan, Sintayong pun sukses membawa Timnas Indonesia lolos ke final Piala AFF U23 beberapa waktu lalu dengan pemain yang tidak jauh berbeda. Secara permainan pun, tim di bawah komando pelatih asal Korea Selatan itu lebih baik dari Timnas Indonesia U24 saat ini. Berikut komentar pedas netizen di media sosial Twitter yang dirangkum pada Minggu, tanggal 24 September tahun 2023.